penelitian di seluruh dunia itu batu ginjal terbanyak itu disebabkan karena batu kalsium. Terus oksalat yang nanti berkaitan dengan kalsium yang menimbulkan senyawa yang tidak larut dalam air tadi itu banyak terdapat di minuman yang sering kita konsumsi, yaitu adalah kopi, teh, coklat, dan soda. Enaknya kemarin tuh yang Riz itu kalau saya bandingkan sama Ores aja dulu ya. Riz kemarin tuh gitu saya masuk ke ruang perawatan itu saya udah bisa duduk, maksudnya nggak ada nyeri gitu kan. Nggak nyeri ya. Nyeri, makan duduk-duduk di lantai itu bisa. Soalnya kemarin pun juga pas setelah keluar dari rumah sakit tuh saya udah jalan-jalan ke mall, naik jurang tangga itu bisa. Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, get more solution. Wes suwe ra ketemu kowe not iki. Piye Mas? Kowe lagi bisnis batu akik apa piye? Iya Mas. Tapi ora batu ginjal. Bedanya apa ya? Lah ini kan sesuatu yang menarik tentang batu Sangat ginjal ini. Makanya kita datangkan ini ahlinya, para pakar. Ngeri tenan. Pakar batu akik ora. Batu ginjal. Siapa Mas Nonot? Ya. Ini ada Dr. Saiful Agung Wibowo, spesialis urologi. Selamat datang Dokter. Selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat Dokter. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teknologi terkini penanganan batu ginjal. Ya. Bukan batu akik ya? Minimal invasif tanpa sayatan. Wah, ini yang paling ngerti. Tanpa sayatan loh ya. Tanpa sayatan. Berarti rasa dioperasi rasa. Dokter Septian nggak laku. Wah iya no, tanpa sayatan ya tuh. Ya. Di samping Dokter Agung kita juga menghadirkan narasumber juga yang cantik ini. Wah luar biasa. Ada Mbak Riza Dwi Agni. Iya, selamat siang ya Mbak. Selamat siang Mbak Agni. Selamat. Panggilnya Mbak Agni atau Mbak Riza? Mbak Riza. Oh Mbak Riza. Sehat Mbak Riza? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu dah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Careful you. Iya. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan ke Dokter Agung ini ya. Ya, seperti apa sih Dok penyakit batu ginjal itu dan penyebabnya sih? Penyebabnya. Ya, baik terima kasih Mas. Jadi dari namanya. Tadi kan sempat disinggung bedanya batu akik sama batu ginjal ya. Kalau batu ginjal itu adalah batu yang dia posisinya berada di ginjal. Jadi intinya kristal-kristal yang tidak terlarut di dalam urin, di dalam kencing, dia itu mengendap lama-kelamaan di situ mengendap, endapannya mengeras sampai membentuk batu senyawa padat yang bisa dilihat dengan mata atau makroskopis yang sampai bisa menimbulkan masalah kesehatan, gejala-gejala penyakit. Nah itulah batu ginjal karena posisinya berada di ginjal. Karena kita harus membedakan dengan batu-batu di lokasi yang lain, nanti namanya sesuai lokasinya. Oh gitu. Sih Mas, jadi Dokter. Batu akik tadi. Batu akik lokasinya akik. Kalau itu dari kanunya kayaknya. Batu akik dari apanya? Karena ada batu ini batu empedu. Oh iya, itu kan batu yang dikandung empedu. Terus ada batu ureter. Ureter itu lokasinya saluran yang setelah ginjal. Mengalirkan kencing dari ginjal ke kandung kemih. Nah, nanti di kandung kemih ada batunya namanya jadi batu kandung kemih. Walaupun sebenarnya sama ya Dok ya itu. Sama batunya sama. Dari kristal juga. Sama-sama batunya, bahkan bisa batu kandung kemih itu berasal dari ginjal atau dari ureter gitu. Bisa. Tapi karena posisinya sudah berubah, namanya juga berubah. Berarti ini jenenge beda jeneng padha rupa. Gitu ya. Terus ini resikonya gimana Dok? Kalau katakanlah ada orang kan biasanya Dok ya, wah no, kemungkinan batu ginjal gitu ya. Terus kalau nggak ditangani itu gimana? Terus gejala-gejalanya apa sih Dok? Maksudnya orang awam gitu ya, kayak kita gitu. Jangan-jangan itu batu ginjal gitu biar lebih aware tuh. Kalau untuk mengetahui gejala awal atau deteksi dini
itu sebenarnya yang paling benar adalah dengan general check up, Dok. Oh, general check up. Iya, general check up. Kenapa? Dan general check up dengan USG urologi atau USG ginjal. Karena batu ginjal itu bisa kita deteksi itu dengan USG itu semuanya dan sekecil apapun. Karena batu itu ada yang menimbulkan gejala, ada yang tidak menimbulkan gejala. Gitu. Kalau namanya deteksi dini kan harusnya dalam bentuk yang masih belum menimbulkan gejala harusnya. Iya. Gitu. Nah itu makanya sebenarnya komponen dari general check up itu harusnya sebaiknya ada USG. USG abdomen itu udah jadi satu. Di situ diperiksa ginjalnya. Kalau gejalanya apa? Kalau sudah sampai menimbulkan sumbatan kencing. Kalau dia batunya murni berada di dalam ginjalnya, nyerinya nyeri tumpul ya. Nyeri tumpul itu nyeri kayak pegel gitu loh. Nah tapi bedanya sama pegel nyeri boyok. Nah ini nyerinya tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi maupun aktivitas. Jadi kalau misalnya nyeri boyok itu dia duduk nyeri, tiduran enak, atau berkurang nyerinya, aktivitas tertentu enak. Nah itu karena nyerinya dipengaruhi oleh sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri dari otot sama tulang, sama saraf juga. Nah, tapi kalau nyeri yang karena batu itu dia posisi seperti apapun nyerinya sama. Kalau sampai menimbulkan gejala. Ada juga kalau batunya itu sudah turun ya, itu bisa menimbulkan nyeri kolik. Nyeri kolik itu gimana? Nyeri kolik itu nyeri yang tajam, mendadak, hilang timbul. Jadi kayak ada frekuensinya itu loh. Jadi intensitas tinggi, intensitas rendah, intensitas tinggi. Tiba-tiba nyeri gitu ya, ya, disertai mual, muntah, keringat dingin. Berarti nyeri banget itu sampai. Nyeri banget. Bahkan ada yang mengatakan kalau nyeri kolik itu orang yang pernah melahirkan. Kok kayaknya nyerinya sama kayak dulu saya waktu melahirkan. Sampai ada yang menyebutkan seperti itu, saking nyerinya, nyeri kolik itu. Hebat banget nyerinya ya. Iya. Kalau yang cowok kan nggak pernah ngelahirin itu. Iya makanya. untuk gambaran seberapa nyerinya. Berarti nyeri sekali ya. Nyeri sekali. Terus kalau kayak gitu apa sih Dok yang bisa dilakukan? Maksudnya penanganan. Penanganannya. Maksudnya kayak kita gitu orang awam. Pegel nih, pegel. Kita kan bisa tadi kadang general check up terus minta yang USG radiologi, terus selain itu apa Dok? Kalau misalnya merasakan nyeri pegel, yang pertama ya tadi dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui tadi, kita harus membedakan dulu. Ini nyerinya karena nyeri boyok yang karena sistem gerak. Karena posisi kalau yang tadi ya. Sistem gerak itu kan intinya direlaksasi ototnya, nyerinya membaik. Perubahan posisi yang bikin ototnya rileks, nyerinya membaik. Nah tapi kalau misalnya sudah perubahan posisi tapi kok nyerinya tetap, intensitasnya tetap atau malah justru meningkat, ya sebaiknya segera dibawa ke IGD ya. IGD ya. Karena itu termasuk kegawat daruratan. Itu gawat darurat berarti masuknya ya. Kolik renal, kolik ureter. Nyeri sekali itu tadi ya. Nyeri sekali. Berarti langsung jangan jangan malu-malu untuk langsung ke IGD. IGD Rumah Sakit Dr. Muhammad terbuka. Kalau tertutup ya racun ya tetap IGD. Iya. Ya, apakah harus dengan operasi Dok penanganannya? Saat ini tidak. Bahkan tapi memang harus ada tindakan yang operasi atau mungkin apa saja Dok tindakannya? Jadi untuk batu saluran kencing, kita kan fokus batu ginjal ya hari ini ya. Itu terapinya itu intinya terdiri dari dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah ukurannya, kemudian yang kedua adalah lokasinya. Jadi nanti kalau kita bicara ginjal, kita itu bicara ada komponen padat, ada komponen ruang-ruangnya. Nah, bolongan-bolongannya. Kalau komponen padatnya itu namanya parenkim ginjal, kalau ruangan-ruangannya itu namanya pelvicocalices. Nah, itu pelvicocalices itu terdiri dari kaliks ginjal dan pelvis ginjal. Yang saluran yang lebih kecil itu namanya kaliks ginjal, nanti akan bermuara di pelvis ginjal atau bialum ginjal. Nah kalau batunya dia itu posisinya misalnya nih ya, sederhananya posisinya berada di kaliks
bagian bawah. Posisinya di calyx bagian bawah itu batunya itu untuk bisa ada salah satu modalitas namanya ESWL dan itu primadona juga. Primadona. Ya. Banyak disukai ya. Karena dikerjakan setelah itu pasien bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang. Enggak, jadi kayak cuman tiduran gitu aja. Nanti ada kayak amik ditempelkan di pinggang. Nanti dari dokternya ngepaske lokasi batunya mana, ditargete kekuatannya berapa, frekuensi frekuensinya berapa. Nah kita hancurkan sambil kita lihat pakai USG sama siam. Nah nanti kalau udah selesai boleh langsung pulang. Nah itu namanya ESWL. Nah tapi keterbatasan ESWL adalah pada batu yang berada di calyx inferior. Atau ruangan ginjal yang berada di yang di kutub bawahnya. Mungkin kalau nanti bisa ada gambar. Di polus kebayang. Yang paling bawah, pojok berarti paling bawah. Nah itu ada beberapa syarat supaya batunya itu setelah di ESWL bisa keluar. Kokean syarat memang. Makanya pilihan pertamanya untuk batu batu calyx inferior itu ya memang bukan ESWL ya. Kalau dia itu ya syaratnya itu sudut antara ruangannya tadi ruangan lorong masuk ke calyx itu namanya infundibulum. Sudut yang dibentuk antara infundibulum dengan pelvis renalis atau ruangan tengah-tengah yang muara dari calyx tadi itu harus lebih dari 90 derajat. Supaya pecahan batunya bisa keluar. Kalau ini terlalu tajam, angel menculat. Kebayangkan ya menurut saya. Jadi ini modelnya kotak ini loh, pecah nang ngene yo, munggah rene piye bisa gitu ya. Jadi ini ya. Pada kayak ribut iso mabur dhewe. Nang isor, nah ini gini ya. Ini mau menculat. Kalau sudutnya terlalu tajam susah. Enggak bisa ya. Harus lebih dari 90. Terus lorongnya atau infundibulumnya dia panjangnya harus kurang dari 10 mili. Pendek ya berarti. Pendek. Nek kedawan angel metu ya. Terus syarat yang ketiga diameter dari lorongnya itu harus lebih dari 5 mili. Berarti kudu dawa, pendek. Tapi pendek biasanya dawa kan. Dawa pendek. Ya. Besar ya. Harus besar. Harus pendek dan lebar. Pendek dan lebar kayak aku dong. Pendek lebar gitu. Terus batunya juga kekerasannya harus kurang dari 1000 HU. Jadi memang batunya yang soft ya dok ya. Yang kekerasan yang empuk. Berarti memang kakean syarat itu. Padahal primadona loh ya. Primadona kakean syarat itu salah satu contohnya. Ayo primadona ini kakean to angel golek bojo karena kakean syarat. Ya. Terus berikutnya apa dok? Selain ESWL apa dok? Selain ESWL dengan obat. Obat dan gaya hidup. Jadi untuk batu yang diameternya yang posisinya tidak di calyx inferior tadi ya. Yang diameternya dia 4 mili ke bawah. Itu bisa dengan obat-obatan yang kita berikan dengan mobilisasi aktif. Tetap gerak ya. Dengan mobilisasi aktif dan salah satu olahraga yang direkomendasikan dari penelitian skipping ya. Skipping, lompat, waduh, apa tuh? Dengkul yang mendekati ya. Jebol tegelir. Atau dengan obat-obatan aja cukup. Lumayan. Bisa. Berarti memang sebenarnya masih ada obat masih ada tempatnya ya? Untuk obat saja. Asal ukuran dan posisi batunya itu memenuhi syarat. Berarti tapi bukan obat-obatan yang sembarang obat ya. Bukan obat sembarang obat saudara. Ya, obat pengeluar obat. Ada. Terus apa lagi dok? Ada lagi nggak dok? Nah sekarang ini berkembang tata laksana minimal invasif. Ini kan judulnya minimal invasif tanpa sayatan. Karena tanpa sayatan maka ya salah satu pasien kami ya yang menjalani tindakan RIRS namanya. Jadi itu adalah kamera yang masuk lewat lubang saluran kencing. Nanti masuk ke kandung kemih, nanti masuk ke ureter tadi saluran tadi, masuk ke ginjal. Nanti itu
apa namanya kayak endoskopi. Kayak endoskopi ya. Anak-anak pada nelen koin itu loh. Itu kan bisa melengkok-melengkok gitu toh. Nah itu bisa melengkok-melengkok tapi di dalam ginjal. Namanya RIRS. Nanti itu nemu ya? apa? Kecil ukurannya itu. Yang kita gunakan 8,7 Fren. Oh iya itu kecil ya. Ya kecil. Kira-kira kecil ya saudara. Nah itu bisa masuk terus nanti nyari nemu batunya. Biasanya ada 2 teknik. Ada yang dihancurkan di kaliknya langsung. Kalau saya sih lebih suka di kaliknya terus dibawa ke tengah dulu ke ruangan yang besar itu. Terus baru kita hancurkan di sana. Gitu. Itu berarti tanpa ngiris dok? Enggak ngiris sama sekali. Murni kamera endoskopi masuk. Saluran. Iya. Jadi kalau yang teman-teman mungkin yang udah biasa dengar endoskopi, itu kan ada kamera endoskopi. Ono kuping kopokan tontonan gini ya kan. Lah itu endoskopinya tapi lewat saluran kencing. Iya. Jadi lewat saluran kencing terus nanti bisa gerak-gerak gitu ya. Nyari-nyari mana batunya. Bisa kayak cacing Mas. Goyang-goyang Mas. Tapi cilik. Itu buat yang tadi kalik tadi ya, yang kalik inferior tadi. Yang apa namanya kalik bagian bawah tadi bisa. Malah itu justru yang pilihan pertamanya untuk yang kalik inferior tadi. Gitu. Atasnya primadona. Yang prima rasa merek ya. Iya. Yang untuk ESWL tidak memenuhi syarat tadi. Jadi di atas kayak di atasnya itu ya untuk yang memang lebih susah itu pakai RIRS tadi ya. RIRS. Iya. Okay. Nanti batunya kita hancurkannya pakai laser. Itu apakah semua kondisi batu ginjal bisa pakai RIRS dok? Itu digunakan untuk batu yang diameternya kurang dari 2 cm. Yang memang kecil. Diameternya kurang dari 2 cm. Ya. Kita memang syarat tata laksana batu kan tadi sudah saya sampaikan ada 3. Pertama lokasinya, yang kedua ukurannya, kemudian yang ketiga kekerasan batunya. Nah kalau untuk RIRS itu syaratnya yang dia menjadi pilihan pertama kalau batunya diameternya kurang dari 2 cm. RIRS itu kalau yang kurang dari 2 cm. Kalau ESWL tadi berapa dok? Kalau ESWL itu kurang dari 2 cm juga. Sama, tapi ada syarat-syarat tambahan tadi loh. Berarti mending RIRS langsung ya. Prima rasa. Ya, tapi kalau RIRS ini ya karena ada apa namanya pembiusannya. Tetap ada pembiusannya. Ada pembiusannya makanya tidak. Sepa ya. Bedanya kalau yang tadi ESWL itu bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang, biusnya bius lokal aja. Kalau yang RIRS tetap ada pembiusannya. Sehingga harus diobservasi setelah tindakan. Bius total atau bius bisa regional, bisa bius umum. Bisa 2 ya, bisa regional, bisa setengah badan, bisa bius total. Ya, ini kembali ke Mbak Riza ini maksudnya. Ini sebagai pasiennya yang sudah sembuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh. Ini tadi saya ngobrol di backstage itu ceritanya panjang dan itu loh berliku-liku loh sampai akhirnya bisa ketemu Riz sama Dokter Agung ini tadi. Bisa diceritain Mbak? Singkat padat dan cukup jelas ya. Ceritanya gimana Mbak? Ceritanya awalnya kan ketemu ada batu itu, saya merasa di pinggang belakang itu panas gitu kan. Yang tadi dibilang tadi ya. Kata Pak Agung tadi kan karena di ginjalnya batunya di ginjal, panas, pegel tapi nggak sakit. Pegel, panas gitu. Itu benar-benar digoyang-goyangin tidur itu nggak kepikiran sih ke situ pokoknya terasa panas, pegel gitu kan, kemeng gitu kan. Nah, terus sampai di rumah. Kebetulan berkemih gitu kan, merah. Dia coklat kayak warna soda-soda gitu. Habis minum itu? Enggak sih, enggak ada. Enggak makan buah-buah apa juga enggak ada gitu. Langsung merah kayak coklat. Terus sampai 2 hari seperti itu. Enggak hilang. Coklat terus jadi merah agak darah, lama-lama merah muda. Merah seger ya. Lama-lama agak-agak merah lagi, terus baru agak jernih gitu. Karena minum terus waktu itu. Tapi nyerinya gimana, Mbak? Nyerinya hilang. Nyerinya hilang. Waktu itu nyerinya hilang. Cuman waktu itu karena dibilang suami kan coba cek ke dokter ya. Jadi kemarin saya memutuskan ke dokter penyakit dalam waktu itu ya pertama kali. Setelah diobservasi di USG itu kan. Tadi di USG ya. Ketahuan ternyata ginjalnya ada batunya 2.
Yang sebelah kanan tuh udah 1, lebih gitu ya. Yang kiri tuh masih kecil cuma 0,4. Waktu itu langsung dirujuk ke rumah sakit di kota ya. Nah, terus di situ ya dilakukan operasi segala macam. Itu aja. Tapi ternyata batunya sepertinya terbentuk lagi, Dok. Nah, mungkin saja batunya terbentuk kan nggak terlalu besar gitu ya. Nah, beberapa lama kemudian saya merasakan kolik yang luar biasa. Sampai harus masuk UGD itu sampai 2 kali, Dok. Yang 2 kali koliknya itu. Kolik. Jadi benar-benar yang mungkin kayak kata Pak Agun tadi kan nyeri banget, nyerinya tuh sampai kayak nahan nyerinya tuh kayak gemeter gitu. Saking sakit banget akhirnya sama orang rumah dibawa ke UGD waktu itu. Cuman waktu itu belum ke kontrol ke dokter urologi kan. Memang dari UGD disarankan ke urologi. Ternyata pada saat saya ke urologi ternyata di CT scan dulu kan awalnya kan. Baru ketahuan di situ ada batu yang nyumbat di pintu ginjalnya itu yang saluran pertama kalinya itu. Di situ sumbat. Jadi kalau dari hasil CT scan itu udah membesar ya di dalamnya itu udah hitam-hitam semua besar gitu kan. Ginjalnya udah jadi tambah besar berarti, Mbak? Iya, waktu itu. Terus hasil darahnya pun juga agak tinggi, kreatininnya kemarin tuh. Udah naik juga. Iya, sampai 4, sekian gitu. Tinggi sekali ya. Iya. Sebenarnya gimana ya? Waktu di situ saya juga ternyata bukan cuma batu ginjal lagi yang ke saya, jadi udah kayak ada penurunan fungsi ginjalnya gitu. Karena itu ya. Jadi itu berapa lama, Mbak? Maksudnya dari yang dulu kejadian itu sampai yang koliks itu berapa lama? Itu sebenarnya kejadiannya awalnya yang waktu di rumah sakit daerah itu saya nggak langsung ke dokter waktu itu karena kita kan kurang literasi karena apalagi kalau waktu itu kan dokternya nyarakan operasi waktu itu. Takut dulu. Saya kan bayanginnya ke operasi kan dipotong nih ginjalnya nih. Jadi takut. Jadi konsultasi sama orang-orang sekitar kan, suruhnya minum jamu lah, minum ramuan lah, minum obat lah. Tapi bener tadi pakai telur nggak tadi? Enggak sih. Waktu itu kondisi seperti itu kan, tapi lama-lama kok nggak sakit. Saya pikir udah hilang gitu kan. Jamu-jamu tadi ya. Ternyata enggak. Ternyata dalam setahun itu yang tadinya cuma 1, jadi 3, sekian gitu. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu. Nah, di situ saya sudah merasakan gejala yang selain kolik tadi kan, sampai yang gatel, badan tuh gatel semua, terus kering, kulit tuh kering, kaki bengkak, matanya agak bengkak juga? Iya, kemarin tuh karena yang terakhir itu sempat nggak bisa berkemih, Pak. Sampai 2 hari. Iya, 2 hari nggak bisa berkemih. Itu rasanya kayak apa ya? Itu kalaupun ada keluar kemih dikit gitu kan, itu sakitnya luar biasa, kayak dibakar api gitu, saking perihnya, makanya nggak bisa tertahan. Itu yang habis yang 1 tahun jaraknya 1 tahun itu ya. Makanya akhirnya memutuskan masuk ke IGD yang ya. Terus setelah itu kan sempat udah operasi ya, Mbak ya. Terus bentuk lagi. Nah, terus ceritanya gimana kok bisa sampai ketemu sama Dokter Agung ini? Sama Dokter Agung. Salah aja kayaknya. Jadi nasib. Siapa yang jaga poli ya? Itu doang sebenarnya. Waktu itu sih memang saya kan dari kampung kan ke sini kan. Dulu kan waktu operasi pertama asumsinya udah bersih kan. Ternyata terbentuk lagi. Nah, saya akhirnya kolik masuk ke UGD di Solo ini kan. Baru di situ ada tindakan pertama itu yang darurat gitu sebenarnya kan. Waktu itu di URS waktu itu. Di URS. Jadi waktu itu disampaikan dokternya itu kita fokus ke fungsi ginjalnya dulu gitu kan. Jadi kita lihat dulu apa penyebabnya ada penurunan fungsi ginjalnya. Baru setelah ginjalnya agak-agak kuat lah ya kan. Karena waktu itu memang kondisinya memang udah turun. Kalau dari FGR tuh dia udah CKD 4 lah. Udah stadium 4 ya. Iya, kalau dari hasil darahnya itu ya kan. Udah sempat cuci darah dulu? Enggak. Cuman karena itu baru belum terlalu lama ya saya biarkan seperti itu. Jadi karena kolik, kebetulan hanya syukurnya dikasih kolik. Kalau enggak saya mungkin enggak sadar ya untuk berobat gitu kan. Iya. Akhirnya dikasih kolik, terus akhirnya di URS. Setelah itu agak enak. Enak ya.
ya. Nggak pusing, nggak mual, pipisnya lumayan lancar karena waktu itu langsung dikasih selang. Stand ya, dikasih selang-selang. Jadi untuk masalah kencing nggak ada masalah. Terus habis itu ternyata pas kan habis operasi kan diobservasi lagi kan, di CT scan, dievaluasi di CT scan, di USG, di ronsen ternyata masih ada batunya. Yang di ginjal itu. Iya. Akhirnya dirujuk ke Muardi. Ketemulah Dokter Agung ya kan. Terus di Muardi itu terus gimana, Mbak? Di Muardi awalnya kan diobservasi lagi kan. Dilihat. Terus karena batunya itu nggak terlalu besar, terus kecil, dari hasil CT scan tuh dia cuma 600 HU gitulah, maksudnya nggak nyampe 1000. Nggak sampai gitu 1000, kan. Yang tadi yang lunak, batu lunak tadi ya. Terus akhirnya dokternya nyarankan kita SWL aja, karena kan itu kan nggak pakai nginep gitu kan. Tadi kan bisa keuntungannya bisa sebulan gitu kan. Cuman tetap aja Pak, saya takut sebenarnya kalau SWL. Takut kan sebelum. Karena sempat trauma juga kan yang waktu pembedahan itu kan lumayan lama itu, sampai sebulan itu kayaknya masih di kamar kasurnya, nggak bisa beraktivitas normal gitu kan. Yang dulu pas awal yang operasi dulu ya. Akhirnya di SWL karena batunya itu 1,5 lah gitu kan ukurannya. Akhirnya di SWL pecah memang, cuman nggak keluar juga karena kata dokter kan yang syarat-syarat itu tadi kan memang kalau digambar dari CT scan itu kan kelihatan dia di bawah banget jadi pas bawah ya. Sebenarnya udah diusahain minum banyak, skipping tadi sempat skipping loncat-loncat kan ngikutin saran dokter aja gimana kan, skipping loncat-loncat tuh nggak keluar juga gitu kan. Akhirnya diobservasi lagi, ternyata baru ketahuan kalau batunya itu di bawah banget ya. Akhirnya daripada lama-lama, soalnya waktu itu kreatif saya masih 2, sekian lah. Perbaikan ya Pak? Iya. Jadi yang dari awalnya 4 habis di URS itu terus turun jadi 2 ya. Alhamdulillah. Tanpa cuci darah ya? Tanpa cuci darah, hampir. Mudah-mudahan enggak. Terus? Ya udah habis dari situ baru diambil kan batu. Dipakai RIRS tadi ya? Pakai itu yang alat yang bisa lengkok gitu. Ya. Nah itu pengalamannya Mbak Riza pakai alat yang tadi RIRS, apakah sama kayak dulu waktu operasi pembedahan yang pertama enggak? Enggak sih, enggak. Beda banget, beda jauh. Bedanya tetap takut enggak? Takut. Tetap takut, tapi setelah yang pembedahan takutnya beda enggak? Maksudnya pakai RIRS ini? Awalnya kan karena saya pernah mengalami URS, URS dulu kan biusnya cuma setengah badan. Jadi kita bisa lihat proses segala macam gitu kan. Terus menjelaskan nih batunya gitu kan. Nah habis itu ya saya nggak merasa seperti yang saya alami waktu operasi yang terbuka itu. Jadi cuman 3 hari 4 hari udah pulang ya. Udah enak waktu itu cuma 3 hari sih di rumah sakit. Cuma kan 3 hari loh, karena kita mikirnya operasi gitu kan, kayaknya operasi jadi ya gitu jaga-jaga kan, nggak usah terlalu banyak aktivitas segala macam kan. Ya udah habis itu baru di RIS ini kan. Cuman saya baru tahu ternyata RIS itu kemarin saya di bius total ya. Saya pikir enggak tahu lah, orang udah masuk ruangan operasi tiba-tiba tidur, tiba-tiba udah bangun gitu kan. Bangun. Cuman enaknya kemarin tuh yang RIS itu kalau saya bandingkan sama URS aja dulu ya. RIS kemarin tuh gitu saya masuk ke ruang perawatan itu saya udah bisa duduk, maksudnya nggak ada nyeri gitu kan. Nyeri ya. Makan duduk di lantai itu bisa langsung ya. Habis RIRS langsung bisa ngelesot di bawah. Lesehan udah bisa ya. Iya. Sambil makan mulu bisa. Iya. Berarti memang cepat banget ya. Maksudnya untuk pemulihannya cepat sekali ya pas RIRS kemarin ini ya, Mbak. Cepet sih. Soalnya kemarin pun juga pas setelah keluar dari rumah sakit tuh saya udah jalan-jalan ke mall, naik jembatan tangga itu bisa. Udah ke mall ya. Kalau yang dulu kan masih perasaan kayak capek, lemes. Sempat juga kemarin karena gangguan ginjalnya itu kan juga. Saya kemarin sempat anemia waktu itu, jadi lemes segala macam. Tapi kemarin waktu RIS itu enggak bener-bener gitu, operasi ya. 1 hari masih ditahan kan di rumah sakit kan untuk dilihat-lihat kondisinya. Besoknya saya ke mall naik tangga di kampus gitu kan, naik tangga nggak ada sakit, nggak ada ya pokoknya enak lah, udah bisa kayak biasa gitu. Berarti ibu-ibu muda tuh kayak gitu ya. Selesai dari rumah sakit langsung ke
mall. Ya. Sehat itu berarti. Rumah sehat ya, mall. Ya ini memang luar biasa ya, berarti memang Rirs ini penyembuhannya memang lebih enak ya, Dok ya. Iya. Terus untuk satu lagi Mbak Risa, itu kreatininnya saya penasaran ya, habis di Rirs ada tambah perbaikan atau kemarin udah dicek? Iya. Habis Rirs itu sebenarnya saya kan pernah dikasih tahu sama Pak Agung kalau ginjal itu kan kalau dari bengkak itu nggak bisa langsung pemulihannya sembuh gitu kan. Jadi masih ada jeda, waktu itu saya 1 bulan sejak situ saya cek darah. Ternyata sudah normal. Udah normal. Ureumnya normal, kreatinin normal. Itu saya bersyukur banget itu. Sebutkan aja berapa? Ureumnya berapa? Kreatinin berapa? Ureumnya kemarin berapa ya? 20. Kreatininnya 1 ya. Dari kreatinnya 4 loh. Stadium 4 ya. Kreatin 4 waktu itu ureumnya udah 80-an. Wah, bayangin. Ureum 80, kreatinnya 4. Kalau dari GFR tadi udah stadium 4 ya. Stadium 4. Jadi gagal ginjal stadium 4 tanpa cuci darah udah normal. Alhamdulillah. Normal. Ini loh, maksudnya ini yang kita mau benar-benar omongkan, sampaikan ke teman-teman ya. Iya. Ya itu tadi pasca ya. Kalau sebelumnya mungkin kita berdiskusi dengan Dokter Agung nih ya. Apakah persiapannya itu untuk RIRS, Dok? Ya. Itu apakah juga ribet juga atau lebih banyak persiapannya daripada ISWL dan URS mungkin? Untuk RIRS persiapannya sama seperti tindakan yang lain, minimal invasif yang lain sih secara umum. Cuman kalau pasiennya sudah pada Mbak Risa ini kan sudah terpasang digisten sebelumnya. Sudah ada. Jadi dia diameter ureternya dia cukup lebar untuk dimasukkan alat. Nah kalau misalnya yang sebelumnya belum pernah dipasang digisten, ya biasanya kita berikan obat yang untuk mengeluarkan batu itu minimal 2 minggu. 2 minggu sebelumnya. Minimal 2 minggu kita berikan obat, harapannya batunya kan gak keluar. Kalau nggak keluar ya minimal salurannya melebar. Gitu. 2 minggu sebelum pelaksanaan Rirsnya itu dari Rirsnya. Mungkin saya boleh memberikan komentar sebentar tentang tadi yang disampaikan oleh Mbak Risa. Jadi Mbak Risa itu dulu yang pertama batunya itu kan besar. Diameternya 3,4 cm ya. 3,8 cm. Itu dilakukan pembedahan terbuka ya. Jadi ginjalnya di open. Nah, di open terus rentang beberapa saat kemudian terjadi hidronefrosis bilateral. Di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Solo. Di situ hidronefrosis bilateral sampai menimbulkan, saya sih curiganya ke arah acute kidney injury ya, mungkin sedikit mengkoreksi ya. Gagal ginjal tadi ya. Ya, acute kidney injury, AKI bedanya AKI sama CKD. Kalau AKI itu dia sifatnya reversible. Jadi kalau sumbatannya dihilangi, harapannya fungsi ginjalnya bisa membaik kembali. Tapi kalau CKD dia itu diperbaiki tidak akan bisa kembali normal. Nah itu kemudian dilakukan tindakan URS. Pada saat itu URS pasang digisten. Kebetulan juga dengan saya ya. Iya. Ya. Terus kita tindak lanjuti dengan tindakan ESWL. Dan ternyata batunya tetap susah keluar. Ya karena tadi ya syaratnya kakean tadi ya. Kakean syarat. Berarti syarat ya akhirnya bisa kita kerjakan, alhamdulillah bisa bersih dengan Rirs 1 kali kanan dan kiri ya. Rirsnya 2 kali. Ini kenapa salah satu alasan kenapa bios umum adalah karena ini saya kerjakan Rirs ginjal kanan kiri. Jadi ginjal kanan itu masih ada sisa batunya, ginjal kiri juga masih ada sisa batunya. Kita kerjakan Rirs langsung pada sekali waktu untuk ginjal kanan dan ginjal kiri. Berarti bisa ya, Dok ya? Bisa langsung 2 ya. Bisa. Maka itu salah satu syarat, salah satu alasan kenapa kok kami memilih biosnya umum. Iya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Dan akhirnya jadi normal kemarin, Dok ya. Penyebabnya hilang, ginjalnya kembali. Amin. Alhamdulillah. Terus sekolahnya ndang dulu. Amin. Ya, ini yang menjadi pertanyaan mungkin semua Sobat Muarti yang ada di rumah dan dimanapun, Dok. Untuk
biaya dokter, apakah bisa tercover dengan BPJS? Loh jelas. Oh jelas. Jelas ditanggung BPJS. Kemarin Mbak Riza operasi RIS bayar gak? Enggak. Gratis. Makanya Lampung teko Muardi toh langsung ngemol Medan. ya toh. Medan. Medan. Ya. Terus itu dok, apakah perlu kan sudah dilakukan RIS tindakan segala macamnya, apakah perlu harus ada kontrolnya juga dok? Dan kontrolnya selama berapa lama setelah pasca tindakan dok? Sebenarnya kalau sudah bebas batu, pasien itu kalau misalnya mau balik ke Medan ya boleh ya. Intinya adalah menjaga gaya hidup. Menjaga gaya hidup yaitu minum minimal 2 liter. 2 liter sehari? Untuk orang Indonesia ya. Kayak Mbak Riza ya. Ukuran tubuhnya beliau ya. Idealnya sih 2,5 liter. 2,5 liter. Ya, untuk aktivitas biasa maksimal 3 liter. Oh, kalau per 24 jam. Oh, 24 banyak jam. ya tuh ya 3 liter. Terus mobilisasi aktif. Jangan terlalu banyak rebahan. Waduh. Wah, ini kau rebahan. Gagel ya. Kok kakak rebahan ya. Terus nanti mungkin bisa dilanjutkan general check up di kampungnya boleh. Setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali evaluasi. Gitu. Jadi untuk yang general check up tadi kan ternyata sampai harus USG juga ya dok ya. Jadi kan selama ini kan kita general check up cuma lab aja ya. Berarti sebaiknya sama USG. Dan ya. Batu ginjal itu selain faktor pelarutnya, cairan tadi, mobilisasi, juga ada faktor yang lain. Yaitu adalah zat terlarutnya. Kalau zat terlarutnya berlebihan atau bahan pembentuk batunya berlebihan, itu bisa menimbulkan batu ginjal. Sehingga harus evaluasi bahan-bahan yang bisa menimbulkan batu ginjalnya. Ini menarik dok. Apa aja ini bahan-bahan yang membuat batu ginjal ya? Dari penelitian di seluruh dunia, itu batu ginjal terbanyak itu disebabkan karena batu kalsium. Kalsium ya, kalsium yang berikatan dengan oksalat maupun fosfat. Nah, kalau kalsium itu makanya harus ketika minum banyak itu airnya air apa ini? Kalau misalnya tinggal di daerah yang berkapur ya sarannya tidak minum air tanah yang ada di situ. Air galon berarti ya. Nah, sarannya ya air galon. Terus oksalat yang nanti berikatan dengan kalsium yang menimbulkan senyawa yang tidak larut dalam air tadi itu banyak terdapat di minuman yang sering kita konsumsi, yaitu adalah kopi, teh, coklat, dan soda. Jadi kalau banyak minum kopi, teh, coklat itu resiko terjadinya batu ginjal. Dari oksalatnya. Oksalat. Gayane ngopi terus gayane ning omah rebahan. Komplit ya. Ya. Kalau berlebihan nih. Diimbangi dengan olahraga. Betul. Batasnya dok. Sekarang pertanyaan kan kadang-kadang teman-teman gitu kan memang udah ya non-sewu kayak kecanduan kopi gitu ya, teh gitu. Kalau esok orang teh apalagi orang Solo itu kan ginas lagi panas terkental gitu ya lah. Itu batasnya berapa sih dok? Maksudnya yang direkomendasi sama dokter masih aman untuk biar nggak terjadi batu ginjal itu sehari konsumsi berapa dok? Yang sebenarnya kopi itu bagus ya. Kopi bagus. Ada banyak penelitian dok tentang bagusnya kopi ya. Nah tapi apalagi yang paling kopi, kopi ya. Nah spot itu loh ya. Enak spot ya. Punya siapa itu? Ya. Itu gimana? Jadi. Nah itu yang paling direkomendasikan itu 1 gelas. 1 gelas saja. Tapi maksimalnya 2 gelas. Maksimal 2 yo iso 2 gelas minum. Meh turu ngombe kopi. Iso turu. Iya. Jadi maksimal 2 kali ya dok. Ya 2 gelas minum ya. 2 gelas ya, 2 gelas. Yang lainnya air putih lah ya. Ya, lainnya air putih. Enggak harus air putih, yang penting selain itu. Selain teh, kopi, selain tadi yang kita sebutkan ya misalnya kencur. Bebas, temulawak bebas. Boleh. Terutama jeruk. Jeruk direkomendasikan ya. Malah direkomendasikan. Direkomendasikan dok. Jadi gitu. Ketika tadi ada kalsium, terus ada oksalat, ketika di situ ada sitrat dari jeruk, maka kalsium itu akan cenderung berikatan dengan sitrat.
Kalau kalsium sama oksalat itu menimbulkan senyawa yang tidak larut dalam air. Tapi kalau kalsium sama sitrat itu menimbulkan senyawa yang larut dalam air. Sehingga tidak terjadi endapan. Bos, aku ngombe pesen jeruk hiji ya. Aman dong, jeruk guys. Jadi esok ngopi awan jeruk ya. Jadi kan imbang. Iya. Salah tadi. Sitrat. Sitrat. Iya. Sama yang kedua mungkin yang perlu saya ini batu asam urat dok. Asam urat. Karena makanan asam urat itu enak termurah dok. Apa yang Solo ya tak? Iya. Jeruan ya tak? Jeruan. Sambel. Kalau itu dok, yang tadi asam urat itu larut juga sama sitrat tadi nggak? Enggak. Sayangnya enggak. Sayangnya enggak ya. Baik dok ya. Padahal sarap ning Lamongan. Lamongan dulu ya. Pesen deh jeruk ada kena usus macam-macam ya baik. Ini menarik sekali sebenarnya, bahasan kita sebenarnya mau lebih panjang lagi kalau lebar lagi. Tapi produsernya udah bilang kat. Produsernya saya ini galak, produser sing wingi lagi pelatihan ya. Ini galak tenan ya. Baik dok, yang terakhir dok, ini pesan-pesan dari Dokter Agung. Buat teman-teman sobat Muwarti dok, tentang batu ginjal dengan pelayanan minimal invasif tanpa sayatan itu. Siap. Intinya untuk batu ginjal paling bagus itu mencegah daripada mengobati. Jadi jangan sampai ada batunya. Terus yang kedua, tadi sudah tahu ilmunya. Kalau ternyata ya qadarullah sudah ada batu, ya deteksi dini. Deteksi dini yang paling bagus ya itu general check up setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali. 6 bulan sampai 1 tahun. Salah satunya dengan cek lab dan USG abdomen. Kemudian yang ketiga, jika kok kebetulan sudah ada batunya, ya di Rumah Sakit Dr. Muwarti sudah bisa mengobati semua lini. Mulai dari obat, ESWL, PCNL, RIRS, ECIRS. Oh ada juga ya. ECIRS itu batu-batu yang rumit ya. Itu kombinasi antara PCNL sama RIRS. Kita sudah bisa mengerjakan. Berarti pelayanannya udah paripurna ya. Paripurna dan ditanggung BPJS. Kuncinya itu tanggung BPJS. Baik. Terus dari Mbak Risa ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sobat Muwarti? Pesan-pesannya, kalau teman-teman sudah tahu ada batu ginjal dikit aja, langsung aja ke dokter urologi. Jangan kayak yang saya alami sampai bertahun-tahun akhirnya mau besar gitu. Malah jadi kemana-mana merembetnya. Jadi nggak usah takut kalau mau cek ke dokter urologi, belum tentu dibedah sih. Belum tentu. Buktinya saya nggak dibedah sembuh juga gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung aja gitu, jangan sampai nunggu darurat atau gimana. Pokoknya kalau ada tanda-tanda dicurigai punya batu ginjal gitu kan, langsung aja, nggak usah takut. Kadang kan orang takut karena nggak tahu ya. Karena kan sekarang saya udah tahu gitu kan, oh gini bisa ngambil batunya nggak pakai sayat gitu. Jadi lebih nyaman. Terus langsung ke mall besoknya. Iya, jadi nggak takut lagi sebenarnya, cuman ya. Ya luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Mbak Risa. Oke, ini dokter ya, waktu juga yang akan memisahkan kita. Aduh, sedih sekali. Bari iki kita ngombe jeruk ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita pada kali ini, Mbak Risa. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan terserap oleh sobat-sobat Muwarti sekalian. Iya. Positif podcast sehat solutif. Think positive, get more solution. Bye bye.